Beberapa kesalahan yang paling sering pada saat menghitung kalori. Ini adalah beberapa kesalahan dari pengalaman saya sendiri dulu dan juga beberapa klien saya yang waktu awalnya baru mulai belajar menghitung dan mereka salah masukin. Oke, kita lihat apa aja. Pertama, ini paling penting, banyak yang nggak menghitung minyak. Sering banget misalnya kadang-kadang kita masak telur dadar, tapi kita lupa masukin minyaknya, tapi kita masukin telurnya doang. Dan minyak itu 1 sendok aja udah 120 kalori. Jadi kesimpulannya gampang banget kamu salah hitung kalau misalnya minyak nggak kehitung. Kedua, makan di luar terlalu sering. Kalau kita makan di luar, kita nggak tahu minyaknya dipakai berapa. Oke, jadi kesimpulannya semakin sering kamu makan di luar, semakin susah kamu menghitung kalori lebih akurat. Ketiga, masaknya nggak konsisten. Hari ini pakai minyaknya 1 sendok, besok pakai minyaknya 5 sendok. Oke, ini sering banget. Kadang-kadang kita masak, apalagi masakan yang rumit ya, bukan seperti ayam rebus, tapi misalnya ayam goreng mentega atau apapun itu, sering banget kita nggak hitung itu gulanya, minyaknya, bumbunya, dan itu perbedaannya bisa jauh banget. Keempat, menghitung makanan yang sudah matang. Nah, di sini sering banget dulu saya misalnya nimbang nasi, kacang hijau, atau makanan apapun, itu adalah setelah dimasak. Tapi masalahnya di sini, saya nggak pernah hitung airnya pakai berapa banyak kalau misalnya masak air cuma dikira-kira doang. Jadi nasi itu kadang-kadang bisa beratnya sampai 2 kali lipat, bisa kadang-kadang 3 kali lipat. Oke, ini makanya nggak akurat. Dan nanti akhirnya hitungannya juga bakal berbeda. Misalnya kalau bulan ini kita masak dengan airnya 2 kali lipat, dan minggu depan kita masak dengan 3 kali lipat, bakal beda hasilnya. Jadi saran saya, kamu kalau masak, bisa timbang berat mentahnya, ya, berat berasnya, bukan berat nasi udah masak. Dan kamu misalnya hitung setelah masak, kamu selalu pakai jumlah air yang sama. Kelima, menghitung buah setelah dijus. Nah, ini sama juga seperti masak nasi ya. Kadang-kadang kita ngejus buah dicampur air, dan ada juga sebagian orang dicampur gula. Nah, ini nggak tahu lagi berapa banyak sih gulanya masuk, airnya berapa banyak. Jadi bagusnya kamu timbang aja berapa buahnya sebelum kamu jus, jadi kamu tinggal masukin buahnya berapa gram. Keenam, salah masukin makronutrisi atau kalori. Jadi kadang-kadang kita beli produk di supermarket, pasti kita pengen masukin ke aplikasi MyFitnessPal, tapi nggak ada makanannya. Jadi kita masukin satu-satu. Proteinnya berapa, kalorinya berapa, lemaknya berapa, tapi kita salah masukin. Nah, ini hati-hati juga kalau kamu lagi masukin, pastiin semuanya jumlahnya benar. Ketujuh, salah pilih data di aplikasi. Jadi sering banget kamu pengen masukin misalnya nasi putih ya ke dalam aplikasi. Ternyata ada puluhan nasi putihnya di sana. Ada yang 100 gramnya 100 kalori, ada yang 100 gramnya 200 kalori. Nah, saran saya kamu cari yang ada centang hijau ya kalau kamu pakai MyFitnessPal, itu lebih terverifikasi. Oke, datanya lebih benar. Dan kalau kamu pengen lebih pasti lagi, kamu bisa Google juga sendiri. Misalnya dada ayam berapa kalorinya, makronutrisinya, kamu bisa Google aja dan bandingin supaya nggak terlalu jauh perbedaannya. Kedelapan, salah pilih barcode. Jadi kadang-kadang kita scan makanan pakai aplikasi, pakai MyFitnessPal, makanannya ada di situ, tapi ternyata salah. Oke, ini kalau kita scan barcode, jangan 100% kita anggap ini benar. Sebisa mungkin kita cek juga kalau makronutrisinya dan kalorinya benar. Kadang-kadang ada orang yang masukin datanya salah, dan akhirnya kita dapetin salah juga. Kesembilan, tidak mempersiapkan makanan. Ini kesalahan paling sering. Kita pengen misalnya hari ini makan 2000 kalori, proteinnya segini, lemaknya segini, makronutrisinya sekian-sekian. Pas itu kita nyari makanannya di kulkas nggak ada. Akhirnya proteinnya kurang buat hari itu. Atau mungkin minyaknya ketinggian atau apapun itu. Jadi sebisa mungkin kita siapin makanannya. Saran saya kamu siapin meal prep. Kamu bisa lihat resep ayam rebus. Kamu bisa bekuin. Jadi kamu selalu punya makanan untuk bisa dapat target kalori kamu. Ke-10, menghitung kalori di malam hari. Oke, ini kesalahan paling sering ya. Orang makan pagi, siang, malam nggak dihitung. Nggak apa-apa, saya masih ingat. Pas mau dimasukin malam-malam, baru sadar. Oh, saya kelupaan ternyata tadi siang makan durian 300 gram. Oh, ternyata saya lupa makan snack ini pas saya tadi buka kulkas. Oke, jadi bagusnya bikin kebiasaan untuk selalu masukin makanan sebelum kamu makan. Atau kamu bikin kebiasaan untuk selalu masukin kalori ke dalam aplikasi setelah kamu makan. Oke, intinya di sini kalau kamu belajar menghitung kalori, yang paling penting itu adalah konsisten. Jadi kamu tahu, misalnya kalau ayam dada yang saya pakai selama ini segini, berat badan saya nggak rubah sesuai yang saya pengen, kamu bisa kurangin atau tambahin. Tapi kamu ubah makanan yang sama jumlahnya. Dibanding misalnya kita makan yang beda-beda tiap harinya, tiap minggunya, dan itu susah untuk merubah jumlah makanannya sesuai dengan body goal kita.
Ini makanya salah satu alasan juga, saya dulu sering banget makan di restoran tiap hari ya. Sekarang makan cuma sekali atau 2 kali doang seminggu. Karena dengan makan di rumah, kita tahu kesimpulannya kita makanannya selalu sama, dan kalorinya juga bakal kira-kira sama gitu kalau kita rubah jumlahnya. Oke, buat kamu yang pengen belajar menghitung kalori dan masih belum tahu latihannya harus seperti apa, pola makannya seperti apa, kita Indo Fitness Family bisa ngebantu. Kamu bisa latihan bareng saya atau istri saya Irina. Kita bakal kasih pola makan dan pola diet sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.